نفعنا بعلومه في الدارين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ومنتفعا هداكم الله وعلمكم الله ما لم تعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab Al-Hikam. Setelah bulan lalu Al-Musannif mengatakan rubbama kunta musian fa'araka al-ihsan minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Seringkali kita itu salah, kita itu jelek, tapi kelihatannya tetap bagus. Ternyata salah satu sebabnya adalah suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Karena kita berteman, bersohib, berdekat-dekatan dengan orang yang kelakuannya lebih jelek daripada kita. Sehingga perasaan diri selalu baik karena dekatnya sama orang yang lebih jelek. Itu mengingatkan Imam Ibnu Athaillah kepada kita semua tentang bagaimana bahwa bergaul itu harus pilih-pilih ketika pergaulan itu bisa membawa dampak. Kalau pergaulan yang tidak bisa membawa dampak, bebas. Tapi kalau bisa membawa dampak nantinya, maka pilih-pilih. Supaya kita jangan terjebak dengan hal tersebut, seolah-olah kita baik, padahal kita pun jelek. Tapi tetap merasa baik sebab berteman dengan orang yang lebih jelek. Dilanjutkan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kathra amalun baraza min qalbin raghibin. Nah, ini rata-rata kesukaan kita semua. Kata Imam Ibnu Athaillah, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin. Ini orang namanya gawena hayang saeutik, buruhana hayang gede. Karena hayang orang kabeh temannya. Amalnya sedikit tapi pahalanya pengen gede. Ada caranya? Ada. Bisa. Bagaimana caranya? Kata Ibnu Athaillah, ma qalla amalun, tidak bisa dianggap sepele. Nggak bisa dianggap sedikit amalun, suatu amal, meskipun sedikit ya. Cuman amal itu baraza min qalbin zahidin, keluar dari hati, berlandaskan, dilakukan oleh orang yang hatinya zahidin, orang yang zuhud. Zuhud itu orang yang nggak cinta dunia. Tidak bisa dianggap sepele amal, satu amal yang kecil yang dilakukan oleh orang yang hatinya tidak terpaut oleh dunia. Wala katsuru amalun baraza min qalbin raghibin. Dan nggak bisa dianggap banyak, meskipun banyak amal yang keluar dari hati orang yang hatinya terpaut karena dunia. Jadi Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kita ada amal itu sedikit, tapi di sisi Allah itu bernilai besar. Asal tadi kitanya zahid. Itu amal landasannya bukan karena kecintaan kita kepada dunia. Begitu pula amal yang banyak sangat lobangaun amalnya, tapi atas dasar keluarnya itu atas dasar cinta terhadap dunia, hatinya terpaut kepada dunia, maka amal tersebut naonan sanajan loba. Maqadirul amal ala hasabi qulubil ummah. Jadi ukuran amal itu ya, ukuran amal itu dihitung bagaimana hati orang yang beramal itu. Bisa jadi kita sedekah 5.000 perak, tapi bersumber dari hati yang bersih, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada yang 50 juta, tapi hatinya nggak beres. Atau komornya 50 juta, nggak beres. Yang parah deh, guys, 5.000, itu beres. Parah. Jadi jangan salah menilai bahwa makin banyak amal itu pasti makin baik. Belum tentu juga. Bagaimana hatinya? Makanya banyak para sahabat atau para ulama terdahulu, orang-orang soleh yang amalnya nggak banyak. Coba lihat Imam Ghazali itu kan. Dan satu riwayat mengatakan Imam Ghazali itu meninggal dunia terus termimpikan oleh temannya, apa yang menyebabkan kamu dapat nikmat begini? Apakah banyak sholat? Bukan. Banyak puasa? Bukan. Apa? Saya, waktu saya bikin kitab, kan dulu belum ada pulpen ya, masih pakai tinta itu mangsi, pakai pena, dicocol begitu, baru ditulis. Pas saya mau nyocol begini, ada lalat lagi minum. Lalat lagi minum tadi mangsi nanti ya.
Maka didiamin dulu biar dia kenyang dulu baru mulai lagi. Dari itu katanya itu kan nggak seberapa. Ngasih minum lalat bukan orang, bukan lalat. Nah, segede apa sih lalat? Kalau kita ngasih minum, ngasih makan kerbau, ya gede itu mah. Kerbau kan perutnya gede. Biar cukup seberapa kalau nggak kerbau. Tapi lalu, sampai lalu segede kumasi betulnya. Itu kata dia. Itu yang menyebabkan saya dikasih senang di alam kubur. Karena saya dulu pernah ngasih makan, ngasih minum lalat. Atau zaman Bani Israel diceritakan ada seorang wanita tunasusila. Garis miring WTS, garis miring blonglot gitu. Wanita nakal lah, jabelai mungkin gitu ya. Dia jalan, satu saat, pada saat musim dingin, ketemu sama anjing yang lagi kehausan di jalan. Akhirnya dia turun ke sumur, ngambil air pakai sepatunya untuk ngasih minum anjing itu. Ternyata itu yang menyebabkan dia jadi bisa tobat, lalu jadi hidupnya benar, lalu di akhirat jadi enak, di alam kubur jadi gara-gara itu. Kan itu memang kecil, tapi tidak bisa dibilang kecil. Ketika itu mungkin saat itu hati dia sedang bagus. Maka beramal itu jangan berhenti. Ada satu saat mungkin di mana hati kita lagi bagus. Mungkin dari sekian puluh kali kita sholat, ada mungkin satu kali buat etak gitu kan. Jadi jangan berhenti. Harus terus. Jadi orang dinilai amalnya di sisi Allah itu berdasarkan hatinya. Fama saudara anis zahidin fid dunya bin amalin ta'atin wa in kana qalilan fil hissi fa huwa katsirun ala tahqiq. Apa-apa yang keluar dari orang yang zuhud terhadap dunia, dari satu amal taat, meskipun sedikit, itu tidak bilang sedikit, hakikatnya itu banyak. Tapi sebaliknya, masyaallah amin amin raghibin fiha min amali birrin wa in kana katsiran fil hissi wa huwa qalilun ala tahqiq. Amal yang banyak sekalipun tapi dilaksanakan oleh orang yang hatinya saat itu nggak ikhlas, gampangnya begitu, itu nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara panca indera, kasat mata kelihatannya banyak. Kenapa bisa begitu? Wadzalika li anna zahidin salimu minal afat allati taqdau fil ikhlasi amali min mir'atin nas wa tasammu. Sebab orang-orang zuhud itu selamat dari mara bahaya yang mengganggu keikhlasan dalam amalnya itu. Enggak ada ria, pamer. Enggak ada tasammu. Tasammu itu kalau bahasa sekarang ya pencitraan begitu. Enggak ada pencitraan. Atau sekarang mau dekat 2024. Bukan berdasarkan itu. Tasawuf itu adalah dibuat-buat gitu. Pencitraan bahasa kita ya. Wa talabul awradi dunyawiyah alaiha, dan selamat dari hal-hal menginginkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Maka biar amal kita kecil, tapi kalau hatinya begitu itu gede di sisi Allah. Megang kepengen kita semua kan itu kerja sedikit tapi buruannya banyak, dikasih caranya itu begitu, ada caranya. Orang-orang yang zuhud itu bersih ketika beramal dari mara bahaya yang bisa menghalang rintangi dia sehingga dia nggak bisa ikhlas. Warraqibun ta'tarihimul afat al-mubtilah li'amalihimul qadihah fi ikhlasihim bisababi rukbatihim fid dunya wala tuqbalu minhum fayaqillul katsir min a'malihim liwujudin nuqsani fiha. Adapun jelema-jelema anu hatena katalian kana dunia itu tertipu oleh mara bahaya yang menyebabkan menghalang rintangi dia untuk beramal secara ikhlas sehingga amalnya itu batal. Meskipun kasat mata banyak, tapi di sisi Allah itu nggak ada apa-apanya. Sebab ada kekurangan dalam hatinya itu. Itulah pentingnya kenapa kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Kalau kita ngaji fikih, ternyata kata Imam Syafi'i, nggak sah suatu amal kalau nggak ada niat. Dalam ilmu tasawuf, bukan tidak sah, tidak diterima. Nggak ada apa-apanya, sebanyak apapun. Kalau niatnya, ada niatnya, tapi nggak beres niatnya. Nggak ikhlas itu. Nggak lillahi ta'ala sesuai yang kita ucapkan. Secara fikih sudah sah.
Tapi sesuatu amal yang tidak sah belum tentu Allah menerima. Maka kita selalu bilang berdoa itu minta amal itu diterima. Wa amalan makbula gitu kan, wa amalan sholihan makbula. Yang amal diterima karena amal itu sudah dilaksanakan pun belum tentu diterima. Beda dengan dosa. Dosa itu satu kali berbuat dosanya satu, tapi pasti. Kalau amal soleh satu dibalas 10, tapi nggak pasti. Karena nggak pasti, kita mintanya diterima. As'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan sholihan makbula. Dan amal soleh yang diterima. Kenapa kita berdoa minta diterima? Karena amal itu meskipun Allah menjanjikan satu balasannya 10, tapi nggak pasti diterima atau enggaknya. Tapi kalau dosa, Allah satu dosanya satu. Perbuatan maksiat satu ya dosanya satu, tapi pasti. Maka nggak ada orang yang mudah-mudahan saya dosanya nggak diterima, nggak ada. Tapi mudah-mudahan diampuni karena sudah pasti. Meskipun satu tapi pasti. Sehingga Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Kunu liqabulillahi asyadda ihtimaman binkum bil amali." Hendaklah kalian itu lebih terfokus kepada bagaimana amal saya biar diterima, bukan berfokus bagaimana amal saya biar banyak. Kalau banyak nggak direken, masa nggak dibohong. Jadi fokusnya itu bagaimana amal biar diterima, bukan biar banyak. Dicontohin banyak oleh para sahabat. Sayyidina Utsman bin Affan diceritakan rutin tahajud cuma 2 rakaat. Mas Masidi 8 rakaat. Sayyidina Utsman cuma 2 rakaat, Mas Masidi. Tapi satu Quran. Satu rakaat 15 juz. Itu kan nggak banyak, cuma 2 rakaat. Tapi hatinya benar. Maka orang masih disebut orang yang tertipu kalau hanya memperbanyak amal, tapi tidak mengusahakan bagaimana biar diterima. Itu kata Sayyidina Ali. Perhatian kamu harus lebih besar kepada bagaimana amal itu diterima. Bukan bagaimana saya bisa beramal yang banyak. Ya syukur-syukur banyak diterima. Itu memang yang lebih baik. Artinya fokusnya itu kepada bagaimana amal diterima. Kan kalau bagaimana amal diterima, mau sedikit, mau banyak, diterima. Tapi kalau hanya fokus sama ngamalnya doang, nggak fokus bagaimana supaya diterima, ya kosong nanti. Jangankan sedikit, banyak pun nggak ada apa-apanya. Fa'inahu, maksudnya tadi, fa'inahu la yakillu amalun ma taqwa. Amal itu nggak bisa disebut sedikit kalau dibarengi dengan hati yang takwa kepada Allah. Ya, orang ikhlas itu karena dia bertakwa. Orang sholat tapi nggak ikhlas itu belum bisa disebut takwa. Di sisi Allah itu bukan takwa namanya, karena kan takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Perintah Allah apa dalam sholat cuma sholat doang? Ya enggak lah, tetap perintah Allah itu ada yang sifatnya umum bahwa ketika kamu beramal harus ikhlas kan gitu. Itu juga kan perintah Allah. Harus lillahi ta'ala itu kan juga perintah Allah itu. Nah kita sekarang melaksanakan perintah sholatnya, iya dilaksanain. Tapi keikhlasannya nggak ada, iya namanya belum takwa. Jadi kita ada jasad, ya, ada ruh, ada hati. Gitu. Nah itu yang beramal tuh ya itu dua-duanya. Sekarang kita udah mau melaksanakan amal ibadah, udah mau sholat, kita tinggal di apa namanya, dibenerin ya, dibagusin hatinya biar amal itu ada di sisi Allah. Karena nggak akan ada ikhlas kalau nggak ada amal mah. Orang yang sudah mau sholat itu sudah bagus, tapi jangan berhenti di situ. Bagaimana caranya biar sholat saya diterima? Harus sholat dulu, nggak bisa diterima dulu. Gimana diterima dulu? Harus sholat dulu, mau melaksanakan ibadah dulu, baru punya harapan diterima. Ikhlas itu kan buah, nanam dulu baru ada buahnya. Terus saya punya pisang meskipun nggak nanam pisang, ada pohonnya kan itu? Ada, entah di mana pohonnya, jelas ada pohonnya. Jadi jangan nungguin ikhlas dulu, nanti baru beramal. Nggak bakal ikhlas. Amalnya enggak. Tapi beramal dulu, nanti ikhlas timbul. Sedikit demi sedikit, itulah kenapa ibadah itu harus terus-terusan, harus terus diperbaiki, harus istiqomah, continue, supaya itu. Mungkin dari sekian umur kita nanti mati, ya 60 tahun misalkan, 70 tahun, 80 tahun, ada satu aja yang ikhlas. Masa iya nggak ada? Harapannya begitu, ada satu mungkin. Kalau nggak ada salah satu acan, waduh. Mungkin kita pernah sedekah beberapa kali, mungkin ada satu yang ikhlas.
entah yang kecil, entah yang gede. Wa kaifa yaqillu amalun yutaqabbalu? Bagaimana bisa dianggap kecil suatu amal yang diterima? Ibaratnya kita mempersembahkan kepada Allah, ya Allah ini saya sholat. Tapi hatinya nggak ikhlas kan? Kayak kita ngasih orang, tapi dia tahu kita nggak suka ngasih sama dia itu kayak misalkan nih, anak kecil minta duit melulu sama kita dengan kita kasih tapi kita omelin kan beda dengan kita ngasih, kitanya baik kita ngasihnya juga. Coba kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Ya Allah ini amal saya, memang bukan buat Allah, Allah nggak butuh itu. Tapi sebagai hamba, ya, sebagai hamba ini nih misalkan, pantas kan? Saya disediain ini kan pantas ya? Iya, sama Mas Akram dibikinin susu, dibikinin apa? Tanpa perlu saya minta. Tapi ketika misalkan saya pulang nggak saya minum sedikit pun, kan nggak masalah. Tetap dia pantas untuk ngasih ini setiap ngaji. Mas Akram menyediain meskipun nggak saya minum. Allah nggak butuh amal kita, tapi kan pantas kita mempersembahkan ya Allah ini yang bisa saya lakukan. Meskipun Allah nggak butuh, ibadah tadi tetap disediakan oleh Mas Akram meskipun saya nggak diminum. Karena mungkin saya nggak suka atau saya misalkan nggak haus, tapi tetap pantas gitu. Ketika ada tamu ke rumah kita, kan pantas kita sediain suguhan kan? Apakah semua suguhan itu dimakan sama dia? Enggak, tapi pantas. Harusnya memang begitu. Karena ada tamu, ya, boga hayam hiji di udah-udah, suguhannya dari pencit, kalau sini jauh. Tapi pantas disuguhin itu pantas, meskipun nggak dimakan sama dia. Mungkin berarti begitulah. Kita persembahkan ya Allah, ini amal saya. Tapi dengan hati yang benar-benar benar-benar ikhlas, ini karena Allah. Saya beribadah ini karena ya pantasnya saya begini. Meskipun saya tahu engkau itu tidak butuh. Kan kita nggak pernah nanyain. Jarang lah orang yang nanyain ada tamu nih ke rumah. Kalau kopi biasanya nanyain ngopi enggak kan begitu kan. Tapi kalau kayak macam-macam makanan, kan nggak perlu nanyain. Suka nggak pisang? Ke tamu itu, kalau suka kan saya ambilin, nggak begitu kan. Suka nggak kacang? Suka nggak sukrom? Iya tahlil, kita tahlil. Atau kalau tuan rumah nanya sama kita, ini pada jamaah doyannya apa? Nanti saya sediain, kan nggak begitu. Tuan pantasnya disuguhin, meskipun ya mungkin nggak dimakan sama si tamu itu. Nah, Allah nggak butuh sama ibadah kita juga dari Allah kok. Kita bisa ibadahkan dari Allah juga gitu. Cuman pantasnya sebagai seorang hamba kita mempersembahkan ya Allah ini ibadah saya biasanya begini, tanda syukur saya kepada engkau gitu. Meskipun engkau nggak butuh, tapi pantasnya saya sebagai seorang hamba ya sholat meskipun Allah nggak butuh sholat kita, dengan hati yang bersih gitu, yang memang mengharapkan ridho Allah bukan karena ini dan itu. Ibaratnya nyuguhin ada tamu kita suguhin buah-buahan, tapi kita bilang begini, Pak sebenarnya ini buah-buahan pisang misalkan, ini buat burung saya bukan buat bapak sebenarnya mah. Kira-kira kesinggung nggak dia? Kesinggung. Sia-sia teh mau namu diaingkan dia. Dia ada. Nah, ketika kita nggak ikhlas, sama dengan begitu kira-kira gitu logikanya. Kita persembahkan sama Allah, ya Allah ini sholat saya, tapi saya bukan karena engkau loh, karena anu. Ya marah lah. Kalau begitu ngapain disuguhin? Kasih aja sama burung kamu di sana. Ngapain disuguhin sama saya kalau nggak bakal dikasih? Seperti itu. Jadi kan nggak bisa dinilai baik sama aja dengan nggak nyuguhin, meskipun nyuguhin gitu. Dia mau ngambilnya juga ragu-ragu. Nggak enak gitu kan. Nah ibaratnya analoginya seperti itu. Maka meskipun banyak suguhannya, nggak bakal diambil sama si tamu itu. Ngomongnya begitu kok tadi. Tapi meskipun sedikit, ya, tapi kelihatan ngasihnya juga bagus gitu, terus kelihatan dari raut mukanya juga seneng, kan orang enak nerimanya. Silakan dicicipi, silakan kalau nggak malu mah. Ya. Ya kan, ya kan itu sama aja jangan kan. Jadi sama Allah kan dapat begitu, waduh bahaya. Ya. Orang pun jadi nggak kurang senang gitu nerimanya juga. Bahasanya begitu kok. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman,
Ingatlah kalian kepada Allah dzikran katsiran, dengan ingat yang banyak. Maksudnya ya, kata ulama, bukan sekadar mengingat yang banyak, maksudnya adalah ikhlas. Ingatlah Allah dengan ikhlas, beramallah dengan ikhlas. Karena dengan ikhlas sedikit jadi banyak. Itu tafsirnya. Ya, ma akhlasat fihi niyyah liwajhillahil azim. Yang diikhlaskan niatnya itu hanya untuk Allah yang Maha Agung. Itu orang-orang yang mukhlisin. Di balik itu adalah orang-orang yang munafik. Jadi sebenarnya orang ketika tidak ikhlas beramal sama dengan munafik. Karena kelakuannya seperti sholat, tapi ternyata bukan menuruti perintah Allah. Kelihatannya sih sedekah, tapi yang dicari bukan Allah. Kan yang nyuruh sedekah siapa emang? Allah yang nyuruhkan. Sehingga kita harusnya orang itu kayak melaksanakan itu ya karena Allah yang nyuruh. Gitu. Tidak ada yang lain. Ketika dia ada riya, misalkan ingin dipuji dan lain-lain, ya sama dengan itu namanya munafik. Kerjaannya dia laksanakan, yang dia rasa itu sebenarnya perintah Allah, tapi dia lakukan bukan karena Allah. Orang yang nggak ikhlas sebutkan dalam Allah, yura'una nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Mereka riya kepada manusia, ingin mendapatkan kalau zaman pilpres mah politik elektoral gitu. Apa begitu namanya ya? Biar bisa dapat simpati banyak dari orang. Sedekah dia kesana kesini. Tujuannya cuma ingin banyak simpati gitu. Yura'una nas. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Artinya yakni maksud kecuali sedikit itu artinya tidak ikhlas. Imam Abdullah bin Mas'ud mengatakan 2 rakaat dari orang zahid min qalbin min zahidin alimin khairun min ibadatil muta'abbidi dan mujtahidi ila akhir dahri abadan sarmana. Imam Abdullah bin Mas'ud mengatakan 2 rakaat dari orang yang alim, yang mengerti, yang pintar, yang berilmu, dan dia zuhud, hatinya tidak terpaut oleh dunia. 2 rakaat itu lebih bagus daripada ibadahnya orang yang ahli ibadah seumur hidup ibadah, tapi tidak dibarengi dengan zuhud, tidak dibarengi dengan ilmu. Nggak ada apa-apanya. Jadi kita sekarang sudah berilmu, sudah bisa kita sholat yang benar bagaimana. Sudah tahu wudhu yang benar bagaimana. Kita sudah tahu puasa yang benar bagaimana. Secara fikih kita sudah tahu, sudah alim untuk hal itu. Tinggal zahid. Tinggal benerin hatinya supaya itu bukan untuk urusan duniawi, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya sedikit lebih baik daripada banyak, tapi tidak begitu. Kalau bagus sahabat, sebagian sahabat mengatakan begini kepada tabi'in. Di tengah tabi'in itu kan generasi Nabi itu punya murid namanya sahabat. Setelah Nabi habis generasi sahabat itu punya murid namanya tabi'in. Orang yang ikut berguru langsung kepada sahabat. Ketemu dengan sahabat namanya tabi'in. Salah seorang sahabat Nabi di tengah-tengah para tabi'in mengatakan, sebenarnya kalian tuh ibadahnya lebih banyak daripada sahabat-sahabat Nabi zaman dulu. Zaman saya. Tapi kenapa amal kalian yang lebih baik itu tetap tidak lebih baik dari amal mereka? Disebutkan karena mereka itu dulu, ya para sahabat Nabi itu benar-benar murni beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kebanyakan orang pada zaman itu, ya, zaman Tabi itu bergenerasi ketiga, apalagi zaman sekarang itu generasi ketiga, masih dibilang begitu. Banyak tapi tetap lebih bagus daripada para sahabat itu, lebih bagus para sahabat meskipun tidak lebih banyak dari mereka. Karena hatinya berbeda. Mereka lebih zuhud kepada dunia. Tingkatan zuhudnya itu lebih tinggi para sahabat. Sehingga meskipun amalnya lebih banyak para tabi'in, tapi tetap nilainya lebih tinggi para sahabat. Sebab hatinya lebih zuhud daripada para tabi'in itu. Jadi tingkatan amal lebih banyak, lebih tinggi, lebih sempurna dan lain-lain di sisi Allah adalah bagaimana hatinya. Cuman jangan punya prinsip begini, ya udah kalau begitu mas sedikit aja yang penting ikhlas. Nah, itu salah lagi. Sedikit yang penting ikhlas, ya. Daripada banyak nggak ikhlas katanya. Itu bukan pilihan. Yang penting ikhlas, begitu aja bukan. Yang penting ikhlas. Jangan dibawa sedikit banyaknya. Karena yang terbaik tetap udah banyak ikhlas. Gitu. Karena banyak atau tidak banyak dalam kasat mata itu tidak menjadi perhitungan di sisi Allah, tapi yang menjadi perhitungan adalah suasana hatinya. Kan ikhlas itu bertingkat-tingkat kan.
maka lebih tinggi tingkatan ikhlas kita, ya lebih bagus berarti amalnya. Jadi harus ikhlas, diawali dengan ilmu, terus dibarengi dengan ikhlas, zuhud. Bukan karena sesuatu yang sifatnya duniawi. Zuhud itu apa? Orang zuhud itu apa? Gitu. Khuruju mahabbati minal qalbi wa burudati minhu wa indal qawli bughdu kulli ma yushghilu anillah wa yahbisu an hadratillah. Zuhud itu membenci atau enggak suka kepada semua sesuatu yang bisa mengenyampingkan hati kita jadi enggak ke Allah. Itu namanya zuhud. Jauhi hal-hal yang menyibukkan kita sehingga lupa kepada Allah. Itu namanya orang zuhud. Jadi zuhud itu menjauhi hal-hal yang bisa membuat kita lupa kepada Allah. Itu zuhud namanya. Jadi masalahnya bukan punya dunia atau tidak punya. Masalahnya hati. Orang zuhud itu banyak yang kaya. Sayyidina Utsman itu kurang bagaimana zuhudnya, tapi kaya. Sampai sekarang masih ada rekening di Bank Saudi Arabia atas nama Utsman bin Affan. Saking banyaknya hartanya, tapi zuhud. Jadi kaitannya bukan dengan punya dunia atau tidak punya harta atau tidak punya, sedikit atau banyak, kaitannya dengan hati. Dunia memang bisa jadi ngadeketkan orang ke Allah, itu kita bagus berarti. Dunia yang jelek itu bisa bikin lupa, yang menjadikan kita jadi dekat kepada maksiat, jauh kepada taat, itu dunia yang jelek. Tapi kalau dunia itu bisa bikin kita lebih taat, makin dekat kepada taat, menjauhi maksiat, itu bagus. Wayakun awalan filmal, yang memang zuhud itu pertama kali di dalam masalah harta. Cirinya apa? Cirinya orang zuhud nih. Saya nggak akan mengatakan siapa yang zuhud. Masing-masing aja coba. Saya udah zuhud belum? Ada cirinya. Ayastawi ya indahu dhahab wa turab. Megang emas sama megang tai ayam sama. Megang pasir sama megang emas sama. Hati itu sama. Nah, lamun geus kos kitu eta zuhud. Geus can Mas? Nyekelan duit jeung nyekel tai hayam sarua. Wow. Ya mata mah beda lah, mata mah. Beda nyekel duit pokoknya kudu babanyo, nyekel tai hayam mah babanyo. Sebenarnya hatinya nih. Wong tai hayam najis atau kudu cuci tangan. Tapi hatinya sama enggak? Kalau udah sama itu zuhud namanya. Berat kan? Berat, tapi bisa dicoba dan harus. Sesuatu yang berat itu jangan, berat tadi angkat. Abang beratnya tadi angkat, atau pun berat, akalan, kumaha cara biar enteng. Angkat pasir sakarun, tuh ke bawah. Tadi bawa gitu. Ulah, bawa, kumaha cara biar enteng. Bawa tuh pengkisah-pengkis gitu. Jadi kalau sudah sama posisi hati, memposisikan emas dengan tanah, itu sudah sama, itu orang zuhud. Wal fiddah wal hajar, antara perak dengan batu sama. Wal ghina wal fakri, dalam keadaan senang dia begitu, susah pun dia begitu. Itu zuhud berarti. Ya malah susah asa deket yang pangeran. Lamun sugih jauh, itu lain zuhud. Sama aja enggak ada perubahan hatinya itu. Wal mani wal apo, dikasih dengan ditolak sama. Enggak waktu dikasih senang ditolak kecewa, enggak begitu. Berdoa sama Allah, dikasih senang bukan main. Berdoa sama Allah enggak dijabah-ijabah ini, dia kecewa, mau ngaruh dia ini. Nah, itu berarti bukan itu. Pertama di dalam harta dulu kan zuhud. Dalam masalah harta dulu zuhud itu. Karena harta semua orang dikasih, entah sedikit ataupun banyak. Itu cirinya itu, atau tinggal ngarama bae awak sorangan kadinya. Awak urang kabeh hadieu, urang geus kos kitu encan. Lamun encan mah berarti perlu diakalan kumaha supaya bisa kos kitu seutik dan diseutik. Walaupun tanian filjah, kedua dalam pangkat dan martabat. Ini zuhud nomor 2 nih. Datang ke rombongan orang, antara orang cium tangan sama kita dengan tidak sama aja. Antara kita diposisikan di depan atau di belakang, sama aja. Antara kita dipanggil namanya yang terhormat atau enggak disebut, sama aja. Itu yang kedua. Ada orang tadi disebut-sebut, jauh orang lain naon atuh aja disebut ya kan, jalain naon. Makanya kaitannya dengan pangkat. Artinya berarti orang yang punya pangkat.
punya pangkat, punya kedudukan, ditokohkan misalkan di suatu masyarakat. Bagi dia sama antara dia namanya disebutin sama yang kalau di acara itu misalkan ya, atau tidak disebutin, mungkin sengaja atau lupa, nggak ada masalah dalam hati. Itu derajat, itu yang kedua dalam zuhud itu. Artinya orang mungkin dalam segi harta dia sudah zuhud, dalam segi pangkat dan jabatan belum tentu. Karena ada tingkatan nomor dua. Ini urusan harta dia sudah bisa, tapi urusan itu, urusan penghormatan dari orang, dia belum. Nggak terima kalau nggak dipanggil yang terhormat. Dulu ada, waktu saya pesantren di Serang. Ya memang protokolnya deh, semoga sopan santun. untuk ngartikan gitu kan, untuk ngartikan. Jadi ada disuruh ngedoa tuh, ya satu ustad lah disebut ngedoa. Ustad anu, diem aja dia. Ada yang tahu kali sama adatnya itu. Berengaran atau berek kiai, dokter Andes, kiai haji. Gitu. Oh gitu, dokter Andes, kiai haji anu baru mau. Harus disebutin dulu semua gelarnya, oh dia mau. Itu kan begitu, ada yang begitu ada gitu. Tapi yang tahu kita barbar itu dalam rangka memberikan pelajaran kepada si MC ini nih, biar artinya orang tuh ya sepantasnya, kalau dia pantasnya disebut ya sebut. Yang jangan pengen itu kan yang punya misalkan ada RT kita lagi kayak begini nih, lagi acara misalkan ya acara muludan atau rajabang. Sepantasnya ya memang si MC itu nyebutin lah yang terhormat, bapak aparat, pantasnya begitu, harusnya begitu, adabnya begitu. Tapi si RT-nya, si jaroknya, si aparatnya jangan pengen punya perasaan pengen disebut, kalau nggak disebut marah begitu. Orang itu ya harus nyebut, adabnya begitu. Tapi anu bersangkutan ulah hayang gitu. Ya. Kita menghormati yang lebih tua harus, tapi yang lebih tuanya ini jangan gila hormat begitu. Supaya nanti ketemu titik temunya ada, titik temunya. Kita memuliakan orang yang berilmu ya harus, tapi yang berilmunya jangan gila hormat. Gitu. Urusan kita ketika mau menghormati, hormati aja. Jangan kita berpikir beginilah, nggak mau saya hormati, takut dia gila hormat. Nggak usah begitu. Kewajiban kita saat itu adalah kita tugasnya menghormati orang. Itu mah dia mau dihormati atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan dia adalah dia jangan mau dihormati, jangan gila kehormatan gitu. Mau disebut namanya, mau disebut apanya, nggak masalah. Disebut atau enggak, dimuliakan atau enggak, nggak masalah. Bagi dianya, bagi kitanya yang tugasnya menghormati itu ya harus menghormati. Cirinya nih dalam zuhud, dalam pangkat dan kedudukan itu ayastawiya indahul izzu wa dzillu. Dimuliakan atau dihinakan bagi dia sama. Dihinakan atau dimuliakan bagi dia sama. Wa zuhur wal khumul. Zuhur itu apa ya? Populer. Viral. Populer atau tidak ada yang tahu sama sekali sama dia, bagi dia sama. Mau terkenal mau enggak sama. Wal madahu wal zamu, dipuji ataupun dibully sama. Dipuji nggak bikin hidungnya tambah gede, kedudukan. Warifah was sukut, naik derajat ataupun turun derajat bagi dia sama. Tadinya RWE jadi RT kan turun bener, akur baik. Allah paribasa kia gitu. Wayakun mustahilitan itu yang kedua. Zuhud yang kedua dalam masalah jabatan, kemuliaan, penghormatan, kedudukan. Wayakun mustahilitan film makromat yang ketiga, itu semua kan pekerjaan hati. Kadang-kadang orang yang dimuliakan itu memang punya penyakit begitu. Penyakitnya begitu. Lalu saya sendiri merasakan bagaimana kita dihormati sama orang, tapi suasana hati itu yang bagus. Saya selama ini nggak berani nyuruh santri, kecuali hati udah yakin benar bahwa saya nyuruh karena ini adalah pendidikan. Kalau itu datang dari timbulkan rasa saya pantas, saya berhak untuk nyuruh dia, karena saya punya jasa udah ngajarin dia, belum mau. Kita ngolah hati kan saya. Jika saya ngomelin orang misalnya, ngasih saran atau apa ya, ngegor gitu. Itu atas dasar ini pendidikan buat dia.
Bukan atas dasar saya punya jasa sama dia, jadi saya berhak seperti itu. Saya kan positif. Kalau dalam rangka pendidikan, bagus. Tapi yang tahu itu kan hati kita. Apakah ini karena kita pengen enaknya doang gitu, nyuruh-nyuruh orang, berlandasan karena kita punya jasa sama dia, kita yang lebih mulia dari dia. Sama anak pun begitu harusnya. Kita nyuruh anak nih. Itu harus atas dasar pendidikan, bahwa kamu itu seorang anak harus nurut sama orang tua. Bukan atas dasar abang-abang kolot gitu. Kudu ada motivasinya didik supaya jadi pendidikan. Tapi kalau tidak, justru karena atas dasar hazun nafsi, karena ini adalah saya merasa berhak karena saya berjasa gitu. Karena saya orang tuanya dan kamu anaknya, itu yang banyak timbul orang jadi sembrono sama anak, timbul KDRT dan lain-lain. Karena merasa apa? Merasa saya suami paling tinggi, kepala rumah tangga, pemajikan salah seetik, wah nyap-nyap, tampilin. Bukan atas dasar pendidikan, nyuruhnya itu, bukan atas mendidik. Atas dasar mendidik nggak bakal begitu, nggak bakal ada KDRT itu. Jadi lo bos gitu karena datang merasa dia lebih tinggi, saya di rumah tangga adalah kepala rumah tangga yang punya kekuasaan untuk A, B, C, D-nya. Tidak ada unsur mendidiknya. Jadi sanggurnya ketika kita ke pemajikan ke anak. Karena merasa punya jasa yang kerja cari duit. Kemudian capek gitu. Jadi semua baik kan capek. Dia terulang balik imah dapur sumur, kamar dapur sumur. 50 balik besar, aja dia kecil bon. Mau imah lebar, luas. Jadi harus atas dasar mendidik. Bukan atas dasar merasa berjasa. Merasa berjasa. Jadi itu mereka orang dagang, untung rugi tadi. Pasti nurut aja, anak kita pasti nurut aja. Entah nurutnya itu kan karena apa. Yang lain, dampaknya nanti lain. Meskipun sama-sama dikerjain, tapi dampaknya lain. Ya besi siun cah, besi ngambek, boleh juga bu, besi ngambek. Lainnya nih. Yang ketiga, yakunu thalisan fil maqamati wal karamati wal khususiyati. Yang ketiga adalah zuhud dalam makom, kedudukan, karomah, ya, kemuliaan, dan khusyuk, spesialisasi. Cirinya, ayyastawi indahur roja wal khawf. Ini udah tingkatan tinggi. Makom kita di satu tempat di sisi Allah itu apa? Ketika udah tahu itu, nanti kan ada harapan, ada takut, ada kuat, ada lemah, ada bastu itu di apa namanya, dibukakan itu, ada qabdu, digenggam. Yasiru bihada kama yasiru bihada, semua berjalan sama. Ketika seorang sudah mulai menapaki, mendekatkan diri kepada Allah, udah punya makom tertentu lah dalam segi tasawufnya di sisi Allah. Itu sama bagi dia, antara dia berharap dengan takutnya itu sama. Enggak banyakkan berharap, takutnya dikit, enggak takutan banyak, harapnya dikit, enggak. Sama gitu. Antara harapan dengan takut. Dia berharap kepada sesuatu sama dengan dia takutnya kepada sesuatu itu. Dia berharap masuk surga sama dengan dia takutnya kepada neraka. Kan kadang-kadang orang banyak berharap surga terlalu berlebih, takut sama neraka kurang. Ibadahnya rajin, judi lagi rajin. Dia ibadah bakal menang pahala, rajin dia surga rajin. Tapi kurang siun karena neraka judi tetap. Karena aku sama berharap dia kepada Allah sama dengan takutnya dia kepada Allah. Wal kuat wal dhaaf, antara kuat dan lemahnya sama. Wal bastu wal qabdu, ketika dijembarkan ya, diluaskan oleh Allah, dan ketika digenggam oleh Allah itu sama. Oleh bahasa rezeki ya, lagi digenggam berarti lagi susah tuh. Qabdu. Lagi bastu itu lagi enak. Dikasih badan sakit lagi di qabdu tuh namanya. Dikasih badan sehat itu namanya dibastu. Allah itu kan al-qabid al-basit, yang meluangkan, meluaskan, dan juga yang menggenggam, mengecilkan. Kadang-kadang dalam kehidupan dia dikasih bastu sama Allah. Dikasih jembar luas, rezeki lancar, badan sehat, anak istri soleh-soleha, itu dibastu sama Allah. Lagi dibikin enak hidupnya. Kadang-kadang dikobru. Duit sedikit. Teman pada ngejauh kalau nggak punya duit. Ada nggak deket juga punya duit doang kan. Anak nggak pada nurut. Istri ngomel-ngomel mulu. Kepala pusing, kepala atas, kepala bawah, kepala tengah, pusing semua. Itu namanya dikobru. Doa masih belum diijabah aja.
Hampir-hampir mau ngomong ya Allah, nungguin apa lagi sih? Itu lagi di kopdu namanya. Di beres sempit kau. Kali itu hesek. Duit terboga nginjem ge hesek. Kan kadang-kadang terboga duit nginjem apa bari ayat gitu. Orang yang begitu. Iya, nginjem susah, ngembalinya susah lagi. Nyarinya susah itu lagi di kopdu sama Allah. Lagi diempet, ditahan. Biar apa begitu? Itu ketika dibas tuh, wah lagi nguji dulu kan butuh begitu orang. Nah, ketika lagi susah, lagi apa, ya itu lagi di kopdu bersama Allah. Ibaratnya orang mau ngejepret itu. Jika dianalogikan dalam satu kitab, dalam satu keterangan yang pernah saya dengar dari guru saya, orang lagi di kopdu itu kayak nembak manuk, ya, jepretan ya. Kan itu batu ditekan dulu sama kita, ditarik makin jauh, makin jauh, makin jauh. Ya Allah, saya mau kawin lagi, misalkan. Contoh. Contoh. Kok bukan makin deket ini sama perempuan, kok makin jauh aja. Makin jauh. Kepengennya udah gede, pengen punya anak, tapi kok makin jauh. Ya, karena tujuannya lain nambah deket, kan nambah jauh. Itu lagi di kopdu namanya. Memang harus begitu dulu. Ini antara tangan saya dengan Mas Roni sekarang jaraknya berapa meter? Antara ini nih, sama 10 meter misalkan. Ketika di kopdu, kok makin jauh, ditarik ke belakang, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Ternyata biar apa? Biar makin cepat nanti kalau ada waktu. Lepaskan kurang, bes, begitu dibastu sama Allah, dilepas sama Allah kesulitan itu, langsung justru datang karena tarangnya. Kudu lah dikit kan. Udah diberi susah lah. Kita mau nendang, orang mau nendang bola. Ini bola di sini, kan kakinya mundur dulu. Ambil lebih kencang, mundur lah, lebih makin jauh dari target. Targetnya kan bola ini. Dia di sini kakinya, di kebelakangin dulu. Biar lebih kencang nendangnya. Udah waktunya tendang, lebih kencang daripada kia, lanjut itu. Kekuatan kan beda. Orang lebih hajar jelma, kia lah. Katukang orang langsung kia, itu kurang kuat, kata mah. Kia lah, bisa bered gitu kan. Butuh dikobdu dulu sama Allah. Kadang-kadang kita minta tapi kok makin jauh dari sasarannya. Padahal doa tiap hari, apa udah dilaksanakan, tapi kok makin jauh. Emang kan harus begitu. Asal kitanya sabar, tetap berpegang sama Allah. Ini ulah pegat tali aja, ulah pegat. Ayo pegat nanti batu naraga. Lain kan itu olahraga. Yang penting tetap hati, ya, berpegang, berpatokan, ta'aluk kepada Allah, nyambung kepada Allah. Mungkin di sewaktunya oleh Allah dilepas kopdu itu jadi bastu, ya. Itu udah akan cepat nyampe. Itu berakit-rakit ke hulu, bareng-bareng ke tepian, begitu. Yang penting ta'aluknya masih sama Allah. Kalau batunya ini karetnya malah apa namanya? Malah lepas. Nah, itu namanya bersakit-sakit dahulu modar kemudian. Nanti malah gak dapat apa-apa. Karena Allah Al-Basit, Al-Qabid. Allah yang meluaskan, melapangkan, Allah juga menggenggam, yang mempersempit. Jadi ketika kehidupan kita misalkan merasa kok sempit amat di segala sisi, itu lagi dikobdu sama Allah. Ibarat tali ketapel, kita lagi ditarik. Awas, ini tali jangan sampai putus. Ta'aluknya kepada Allah jangan sampai putus. Bergantungnya kepada Allah jangan sampai putus. Nanti sudah saat ini dilepas, kita akan lebih kencang dari orang lain. Lebih cepat. Nah, antara dia diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan kesulitan sama bagi dia. Itu namanya orang zuhud. Orang mangga saya tahu membersihkan jauh jasa saya tahu. Lalu tadi adalah nyekel emas jeung nyekel tai hayam sarua. Belajar heula eta. Kayak suka ieu cekel ieu emas boga pamajikan teh kongkorong, ieu tai hayam, sarua teh sarua. Sama, ini makhluk Allah, ada makhluk Allah, beda. Ini mengajarkan sesuai dengan kenyataan, bukan istilah dulu ya teman ya asal teman rumit gitu ya. Ya sebenarnya fakta, yang diajarin itu fakta, ini sama. Beda nama doang. Ini namanya emas, ini namanya tai ayam. Kan sama-sama makhluk Allah. Senang dari Allah, susah dari Allah. Terus apa bedanya? Beda ngarang doang. Sehat dari Allah, sakit dari Allah. Apa bedanya? Kita merasa nyaman sehat karena kebanyakan sehatnya daripada sakitnya. Jadi merasa sakit itu berat. Padahal sarung kan garingin sehat kan menang di Allah, nanti bedanya.
susah senang dan lain-lain itu makhluk, semua makhluk Allah itu sama di sisi Allah, semuanya sama. Kalau nggak sarua kos itu tadi berarti eta geus eta jelema suhud. Nah, Faidah tawakkal murid dihadil makomah, jadi itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi dicoba perlu, makanya tetap kudu terus ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dan jika kita berpikir zuhud itu susah, itu aja udah tanda bahwa kita kurang berpatokan kepada Allah. Karena buat Allah apa yang susah? Hese amat lah kos gitu mah. Hayang boga hati kos gitu, sana hese amat. Berarti di saat itu juga tuh kita sedikit menyampingkan peran Allah dalam hidup kita. Karena kalau kita nggak menyampingkan, apa yang susah buat Allah? Mengapa mereka bisa seperti itu? Yang kata kita susah, kok mereka bisa? Karena Allahnya dibawa terus. Apa yang susah buat Allah? Untuk merubah hati kita biar ngelihat emas sama tai ayam sama. Orang sering ada Allah tuh mata sholat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Berarti kan kita ucapan di orang karena ngomong doang nih. Ya kalau mereka bisa, pasti kita juga bisa. Oh mereka sama dengan kita kok, sama-sama manusia. Ya nggak ada harsamu, orang nggak ada harsamu kan gitu. Lamun aja jalan bisa kos gitu, berarti orang nggak bisa sebenarnya mah. Mereka bisa seperti itu karena itu tadi. Tidak ada sedikit pun waktu atau kesempatan, ruang yang di situ Allahnya nggak ada. Maka mereka mungkin aja, bisa aja. Oh Allahnya dibawa terus. Ketika orang ngomong iya headset, nah, kan berarti untuk memawa Allah orang. Mau kurang soalnya itu orang mah headset. Boro-boro kos gitu. Iya boro-boro kayak gini. Kalau cuma mengandalkan kemampuan kita, ini gerak begini aja nggak bakal bisa. Oh takdir Allah lagi nggak bisa ya. Menuh peran Allah. Nah kita hanya tahu, kebanyakan kita tuh hanya tahu tapi encar asuh. Hari nungkos kara itu tak bisa benar-benar meresapi. Kenapa orang bisa sesoleh itu, bisa hebat kos gitu ilmunya, bisa. Maksud tadi deh, berat kita. Sholat tahajud 2 rakaat, 1 rakaat, 15 juz. Sekurang pun berat. Kalau orang nyebut berat, ya karena orang ngandalkan kabisa orang kayak Fatihah ya kos gitu. Tapi mereka bisa, kenapa? Karena nyana lain ngandalkan awak kena kembali kepada makalah awal teh. Bahwa berpegang kepada Allah. Allahnya selalu di bawah. Itu belum seberapa dibandingin Nabi Isra Mi'raj untuk kepikiran kuat. Tapi bisa terjadi. Terjadi. Karena Allah ada di bawah. Ayat. Jadi bisa ada lagi itu. Bisa bagaimana? Kalau ngomong bisa gitu. Bisa bisa. Ya cuman ya mereka juga bisa begini kan pakai proses, berarti orangnya kudu boga proses. Untuk tidak semudah membalikan telapak tangan, nanti ada prosesnya. Wong sekedar ngebalikan telapak tangan ya pakai proses. Berapa urat cuman yang bekerja, berapa saraf yang bekerja dari begini dan lanjut terus begini. Saya pernah baca ada penelitian seorang profesor untuk menghasilkan 1 kali senyum itu lebih dari 1000 urat saraf yang bekerja untuk senyum. Senyum benar ya, lain seri koneng lain. Atau seri ngahina aja lain. Kan seri ngahina kan. Seri bener, senyum bener murni senyum. Seri koneng, seri isin gitu kan. Jangan tuna koneng. Itu kan beda. Nah itu ribuan saraf yang bekerja. Ada 1 aja yang keganggu sakit gigi. Mau bisa seri. Begituan panggil. Ada prosesnya kita aja nggak sadar ya apalagi ini tetap butuh proses. Cuman itu bisa. Nggak mungkin disuruh kalau nggak bisa. Kalau ngomong tak bisa gitu. Butuh prosesnya, butuh orang dicari prosesnya kok. Jadi tadi harus bawa Allah. Kalau Allah yang berperan banyak, udah sih Allah nggak pakai proses. Jangan saya bikin saya begitu. Bisa nggak Allah? Bisa, cuma nggak boleh pahala kalau nggak begitu. Kalau nggak pakai proses. Ya Allah, kenapa saya harus capek-capek ngaji biar bisa sholat? Apakah Allah nggak bisa langsung ngasih ngerti? Bisa, cuman kamu nggak dapat pahala nanti kalau begitu. Kudu ada proses. Sampai kita jadi mengerti, jadi bisa, jadi mampu, kan harus ada proses. Itu yang bikin orang jadi punya nilai di sisi Allah. Mun kabeh kumacet Allah be langsung jadi, wah itu tersep. Itu seru itu. Oh nanaonan, itulah nanaon kos itu. Barang yang boga duit kudu gawe heula tah. Eta mah duit mah dibere kan ganjaran aya urut gawe teh.
Kalau sekedar menghasilkan duit nggak perlu kerja. Anak kita tuh dapat duitnya, kita yang kerja kan. Duit jadi kasih sama dia. Padahal dia nggak kerja, cuma nungguin doang. Bisa tak Allah? Manajemen mah kudu gawe tapi boga duit anak urang contoh. Urang nu gawe sirah jadi suku-suku jadi sirah. Begitu geus meunang teh didikeun ka anak. Orang tengah sambil rokok-rokok acan paribasan. Tapi kita dapat pahala dari situ. Anak kita dapat pahala kerja enggak? Enggak dapat, enggak kerja kok. Enggak ikhtiar. Ngan minta doang di sana. Ya memang belum saatnya untuk ikhtiar. Saatnya memang masih minta. Orang mau dan pahala ikhtiar nanti. Jadi Allah cari prosesnya. Yang bernilai itu nanti prosesnya. Maka ketika sukses itu disebutkan bukan hanya ketika dapat hasil, tapi ketika menjadi proses dengan baik, sukses itu orang. Nggak cuma dilihat dari hasil. Apakah orang yang maling di bank, lalu dia punya duit miliaran jadi orang kaya disebut sukses? Enggak lah. Enggak bisa disebut sukses orang itu. Orang yang kaya hasil korupsi disebut sukses enggak? Ya enggak. Enggak ada proses yang benar atas kekayaan itu. Lu disebut sukses itu nggak jadi proses dengan benar, itu namanya sukses. Karena ranah kita tuh ranah ikhtiar, bukan ranah menghasilkan sesuatu. Ranah ikhtiar. Maka ketika sudah berikhtiar, sukses namanya. Hasil urusan Allah. Kalau kesuksesan dihitung hasil, dari hasil, maka nggak sedikit orang yang sukses sombong. Karena apa? Dia niat hasil. Jadi ngerasa gede, ngerasa mampu. Mengecilkan orang yang sudah ikhtiar, tapi nggak seperti dia hasilnya. Padahal ranah manusia hanya untuk ikhtiar, kata Allah. Bukan untuk menghasilkan. Ada hasilnya ke kumaha Allah. Mereknya. Jadi sukses itu ketika sudah berikhtiar, itu sukses namanya. Maka ketika kita berikhtiar, terus kita hasil, kita tidak akan mengecilkan orang yang sama seperti kita sudah berikhtiar, tapi dia belum hasil. Tetap dia sebut orang sukses. Itu ngerendahkan kan. Karena sama, saya sudah menjalani ikhtiar ini, dan dia pun sudah menjalani. Urusan hasil itu bukan dari ikhtiar saya, Allah yang ngasih. Lo bahkan jelema nunggu sukses secara hasil gitu kan, merasa sombong. Karena dia nganggapnya eta suksesnya hasil teh ya. Jadi mengecilkan orang-orang yang belum seperti dia, padahal sudah sama-sama berikhtiar dengan dia. Faida tahaqaqal murid bihadhil maqamati zudi au julliha kana manukul aziman kabiran. Ketika seseorang sudah berhasil zuhudnya, maka berarti amalnya itu semuanya dianggap gede maknanya, secara makna indallah di sisi Allah. Lain karena qailan fil hissi dan nas, walaupun secara kasat mata menurut manusia itu amal nggak ada apa-apanya. Bahada mana qauluta, inilah yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Ada Nabi mengatakan begini nih, ini suka banyak salah tafsir di hadis ya. Ini maksudnya eta tah, bukan dijelasin eta tadi tah. Maksud dari hadis ini, amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin katsirin fi bid'atin. Amal sedikit di dalam sunnah, sunnah itu maksudnya ajaran Rasul. Ajaran Rasul itu lebih baik daripada amal banyak, tapi bid'ah. Bid'ah itu maksudnya apa? Tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Bukan nggak ada dari nabinya, bukan. Bukan nggak ada zaman nabinya, ya zaman nabi itu zaman dulu, mana sama dengan zaman sekarang. Namun ayat ajaran apa ajaran bahala dan dilakonan ke kanjeng Nabi itu namanya sunnah. Sunnah itu tadi yang dijelaskan tadi. Jadi orang yang nggak beramal tapi nggak ikhlas itu pun bid'ah namanya. Karena Nabi memerintahkan begitu. Nabi memerintahkan ikhlas. Jadi soal apa menjelma bid'ah pun tahlilan sayanan, itu hadis iya. Kan itu nggak ada zaman nabinya. Tapi kan itu ajaran Nabi, maksud sunnah itu ajaran Nabi. Bid'ah itu bukan ajaran Nabi. Salah satu yang bukan ajaran Nabi itu apa? Menjelek-jelekan orang lain. Itu kan bukan ajaran Nabi. Nyalah-nyalahin orang, merasa sendirinya paling benar. Ya, itu bukan ajaran Nabi. Justru dia yang melaksanakan bid'ah ketika menyalah-nyalahkan kita yang misalkan muludan, yang rajabah. Anu marhaba, anu sholawatan. Itu bid'ah yang benar, yang dimaksud itu. Tidak melaksanakan ajaran Nabi. Dari mana ada Nabi ngajarin nyaci maki orang yang berbeda? Apalagi bedanya cuma beda dalam masalah ya antara kunut dengan tidak kunut, tahlil dengan tidak tahlil, jarah dengan tidak jarah. Kalau nggak suka aja, nggak usah ngomong kafir. Ya namanya orang jarah di kubur itu ya nggak boleh, masa orang lagi jarah di kubur.
Ya, orang jarah dikubur haram ya. Orang lagi jarah kok dikubur. Itu berarti sebenarnya yang nggak sesuai itu ya dia. Kita ngaji beruang geus ge. Jangan sekedar melihat hadis Nabi dari segi lapannya doang begitu. Secara harfiah. Nggak bisa dimanai secara harfiah saja. Ada maksud. Nah, dimaksud dia gitu. Iya ya ini nggak nyala tuh. Ini yang merah. Baterainya apa? Salah satu yang bukan ajaran Nabi itu apa? Hubbud dunia. Orang terlalu hatinya terpaut ya, katalian ku dunia. Eta kan lain ajaran Nabi. Eta pang gede-gede Nabi dah. Lain tahlilan kan. Maka ketika kita beramal tapi tujuannya memperoleh keuntungan duniawi doang ya, akhiratan sama sekali bahkan berani meninggalkan sholat untuk suatu pekerjaan misalnya. Eta bid'ah pang gede-gede apa lain ajaran Nabi teh. Ini ajaran Nabi itu merupakan pegawaian awak doang, termasuk pekerjaan hati. Karena yang dinilai tadi kan hatinya. Orang mau sholat berapa rakaat pun badannya tapi hatinya nggak beres, Allah nggak terima kan tadi. Nu dihitung teh hatena, jadi nyadek. Masuk bingung aja menukos gitu. Izla ibrata biharkat asbah tuh, gerak badan tuh nggak dihitung sama Allah. Oh yang kembali kepada Allah hatinya, badan mau dimakan belatung. Jadi membidah-bidahkan yang tidak sebenarnya itu bukan nggak ada dari Nabi, itu nggak cocok dengan kepengen dia begitu sebenarnya. Bukan nggak ada dari zaman Nabi-nya, tapi nggak cocok dengan kepengen dia sehingga dia bid'ah-bid'ahkan. Padahal sejatinya yang dimaksud bid'ah dalam hadis itu adalah semua ajaran-ajaran yang tidak dilakukan oleh Nabi pada zaman sahabat, tidak ada ajaran seperti itu, dan itu yang paling gede. Nggak ada ajaran yang pernah dilakukan oleh para nabi, oleh para sahabat. Apa? Ajaran mencintai dunia itu nggak ada. Itu bid'ah paling gede itu. Bukan tahlilan bid'ah mah bukan. Maka orang yang seperti itu meskipun banyak amalnya secara hissi, secara kasat mata panca indera, tapi tidak ada keikhlasan di dalam hatinya, hatinya bertautan dengan dunia, ya, hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan duniawi, biar banyak pengikutnya, kalau sekarang banyak followernya, dan lain-lain. Itu seperti itu ya, itu namanya bid'ah yang begitu. Sesuatu yang boleh beda dalam agama atau dibesar-besarkan dengan alasan bid'ah, nyari keributan. Nyari keributan itu bukan ajaran Nabi, itu bid'ah. Beda itu pasti, beda itu pasti. Tentu beda mah rame dunia. Beda itu pasti nulah ya pasti ya. Tapi beda mah pasti nulah ya pasti ya. Nggak mungkin Allah ciptain sama semua. Pasti beda. Selama bedanya itu perbedaan itu memang masih dalam rel yang benar ya bang. Ulah teh pasea. Ulah pahili sirah mait kakulon apa kakaler apa kakidul. Para saya gara-gara eta. Gara-gara kunut jeung teu kunut. Tahlil jeung teu tahlil. Itu para berkatna mah hayangeun ieu. Dilebok punya nage. Ziarah dengan tidak ziarah misalnya. Kalau nyembah kuburan jangan. Lagi siapa ya orang jarang yang nyembah kuburan? Saya juga. Dia sendiri nggak tahu makna ya, definisi orang ziarah itu apa. Dikirain nyembah kuburan. Nyembah kuburan mah nggak boleh. Siapa yang boleh nyembah kuburan?
Baca-baca la ilaha illallah nggak boleh. Kalimatut thayyibah. Orang yang dengan orang kafir yang dengan la ilaha illallah Muhammadur jadi Islam. Masa kita yang Islam baca la ilaha disebut kafir namanya? Gara-gara orang jarah ya. Orang kan jarah. Orang kan Islam ya. Jarah aja orang nyebut la ilaha illallah. Kafir. Ini nu kafir gak nyebut eta jadi Islam. Makanya nu Islam nyebut eta jadi kafir. Nggak masuk akal. Itu salah memahami hadis-hadis Nabi. Bukan hadisnya yang salah, pemahamannya. Kita kemudian ngajinya terjemahan. Hanya alih bahasa saja, bukan maksud. Al-Quran itu diterjemahkan ya dialih bahasakan. Dialih bahasakan. Dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Bukan maksudnya, bukan. Maksud ada lagi. Gitu. Tafsir itu ada lagi. Eta Imam Ibnu Athaillah ngingetkeun ka urang supaya mere cara biar amal nggak terlalu banyak tapi di sisi Allah banyak, apalagi amalnya banyak gitu. Dan bahwa yang terpenting adalah bagaimana caranya amal ini diterima. Eta nu jadi fokus kumaha carana di amal orang diterima ku Allah. Dari mulai yang terkecil, oh harus sah dulu, silahkan cari ilmu untuk kesahan amal itu. Terus apa? Oh harus ikhlas, cari ilmu tentang keikhlasan itu. Tinggal nanti berikutnya husnul amal, nata'iju husnul ahwal. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga memberikan kita kemudahan dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memberikan kita kemudahan dalam ikhlas ketika melaksanakan amal-amal anu diangkurang melaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.